Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyasari dengan NPM 1903 10 10 10 094, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, semester 7. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen di bawah dosen pengampu Dr. Sriwalni Rahayu, SH, M.Hum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait hak dan kewajiban pelaku usaha di bidang pengelolaan makanan halal. Jadi, sebelum itu kita bahas lebih dalam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu perlindungan konsumen dan apa sih itu pelaku usaha. Perlindungan konsumen dibahas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mana pada pasal pertama, perlindungan konsumen ini adalah segala upaya yang dimana menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada si konsumen tersebut. Kemudian, apa sih itu pelaku usaha? Jadi, pelaku usaha ini adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang mana baik itu berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum dalam negara Indonesia, baik itu sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan. Jadi melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha yang mana berbagai dengan bidang ekonomi. Baiklah, di sini saya juga akan membahas sedikit terkait hak dan kewajiban pelaku usaha di dalam pengelolaan makanan halal. Jadi produk perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu produk. Jadi produk adalah barang dan atau jasa yang mana terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi selanjutnya itu produk halal. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu produk halal. Jadi produk halal adalah produk yang mana telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jadi selanjutnya itu proses produk halal yang mana disingkat dengan PPH. Jadi proses produk halal yang sebelumnya disingkat dengan PPH ini adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk untuk dalam mencakup penyediaan bahan. Jadi di sini pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, bahkan penjualan dan menyajikan produk. Jadi di sini itulah pengertian dari proses produk halal yang mana tadi disingkat dengan PPH. Di sini perlu juga kita ketahui bahan. Apa sih itu bahan? Jadi bahan itu adalah unsur yang mana digunakan untuk membuat atau menghasilkan sebuah produk atau banyaknya produk. Jadi, jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH
selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum yang mana terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi di sini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH. Itu ialah badan yang mana dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH tersebut. Jadi di sini Majelis Ulama Indonesia yang biasa kita kenal dengan MUI, yang selanjutnya ia adalah wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim lainnya. Jadi di sini perlu juga kita ketahui lembaga pemeriksa halal yang selanjutnya disingkat dengan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Ia merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Jadi di sini perlu juga kita ketahui auditor halal. Apa sih itu auditor halal? Jadi auditor halal itu adalah orang yang dimana memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Jadi di sini perlu kita ketahui juga di sini bahwasannya ketika sudah ada kehalalan produk di sini maka akan ada sertifikat halal. Sertifikat halal itu adalah suatu pengakuan kehalalan suatu produk yang mana dikeluarkan oleh BPJPH tadi berdasarkan fatwa halal tertulis yang mana yang dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian penyelenggaraan JPH tadi itu memiliki tujuan, yaitu yang pertama memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan suatu produk. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Produk halal yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, ia wajib bersertifikat halal. Itu perlu kita ketahui sama-sama. Produk halal yang masuk dan beredar di Indonesia ini itu wajib memiliki sertifikat halal. Dan kenapa sih harus memakai produk halal? Jadi di sini perlu diketahui perlu memakai produk halal karena sertifikat halal itu merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen yang beragama muslim. Jadi dengan sertifikasi halal ini, konsumen akan lebih tenang dalam mengkonsumsi atau memakai suatu produk yang mana dapat terhindar dari produk yang mengandung unsur haram. Jadi di sini lebih difokuskan kepada konsumen yang beragama muslim. Nah, selanjutnya pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat, ia wajib melakukan yang pertama, memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Yang kedua, ia wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan antara produk halal dan produk tidak halal. Yang ketiga, ia memiliki penyelia halal. Yang keempat, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Nah, di sini pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib melakukan yang pertama, mencantumkan label halal terhadap produk yang mana telah mendapatkan sertifikat halal tadi. Yang kedua itu menjaga kesalahan produk yang mana telah memperoleh sertifikat halal. Yang keempat, memisahkan lokasi tempat penyembelihan pada penyajian antara produk halal dan produk tidak halal.
Kemudian memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal ini sudah berakhir. Dan yang terakhir itu melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Nah, perlu kita ketahui, pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dijelaskan juga. Jadi di sini dalam pasal 25 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Jadi di situ dapat kita simpulkan begitu pentingnya produk halal ini dari denda dan pidana penjara. Itu dapat kita simpulkan begitu pentingnya produk halal ini. Nah, jadi pada pasal 22 ayat 1, pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2, maka akan dikenai sanksi administrasi, yang mana sanksi administrasi ini berupa peringatan tertulis dan denda administratif. Kemudian ketentuan lebih lanjutnya itu ia mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif yang mana diatur dalam peraturan menteri selebih lanjutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.